Pembuatan koloid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putriana dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan membuat pembuatan koloid sederhana di rumah, yaitu membuat santan kelapa. Pengertian koloid. Koloid adalah campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat koloid tersebut merata dalam zat. Istilah koloid berasal dari kata kolia, dalam bahasa Yunani berarti lem. Koloid sendiri diperkenalkan pada tahun 1861 oleh Thomas Graham. Macam-macam koloid. 1. Koloid sol. 2. Koloid emulsi. 3. Koloid buih. Pengertian emulsi. Emulsi adalah suatu koloid dari dua atau lebih cairan yang tidak bercampur, di mana satu cairan mengandung dispersi dari cairan lain. Fase terdispersi adalah zat terlarut. Fase pendispersi adalah zat pelarut. Emulsi cair. Fase terdispersi adalah cair, fase pendispersi adalah cair. Untuk membuat santan kelapa, kita harus menyiapkan alat dan bahannya, yaitu kelapa, air sebanyak 100 ml, terus parutan, terus 2 buah mangkok, dan saringan. Cara pembuatan. Cara yang pertama yaitu kelapa diparut menggunakan parutan ke dalam mangkok. Caranya seperti ini. Parut hingga semua kelapanya terparut. Setelah beres memparut kelapanya, lalu kita tuangkan air yang tadi sudah disiapkan. Air yang tadi 100 ml itu, lalu peras kelapanya selama beberapa menit. Pastikan tangan kalian sudah bersih atau sudah cuci tangan. Setelah air dan kelapanya tercampur, lalu kita siapkan mangkok dan saringan yang baru. Lalu tuangkan parutan kelapa ke saringan dan mangkok yang sudah tersedia semuanya. Itu peras kelapa di saringan supaya santannya keluar. Peras sekencang mungkin supaya airnya cepat keluar dan ampasnya tidak mengandung lagi air. Setelah beres memeras parutan kelapa, sekarang parutan kelapanya sudah menjadi ampas. Lalu kita angkat saringannya yang sudah ada ampasnya, pindahkan ke mangkuk yang kotor. Lalu ini hasilnya, santan kelapanya jadi. Ini santan kelapanya dan ini ampas kelapanya. Pada santan kelapa, fase terdispersinya adalah zat cair, yaitu air perasan kelapa atau santan, dan medium pendispersinya adalah zat cair, yaitu air. Pada santan, emulsi relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar, yaitu lebih dari 1 mikro. Secara alami disetarakan oleh protein kelapa, yaitu globalin dan albumin. Beberapa protein yang ada fase air dari santan berinteraksi dengan kumpulan lemak dan bertindak sebagai emulsi cair dengan dilindungi permukaannya. Ketidakstabilannya terjadi karena berdasarkan pada kenyataan bahwa kandungan zat kualitas protein dalam santan tidak cukup menyetabilkan kumpulan lemak.
Emulsi pada santan ditandai dengan terpisahnya komponen lemak dan minyak yang terjadi koagulasi. Emulsi pada santan ditandai dengan terpisahnya komponen lemak dan minyak yang terjadi koagulasi komponen santan pada suhu tersebut.